Sebelum menonton berita pos keadilan, mohon like and subscribe. Selamat menyaksikan. Kamu waktu kejadian datang Abadi Ginting ke sini dengan rombongan lagi ngapain di sini? Saya lagi di dalam, Pak. Di dalam. Mereka masuk langsung gitu atau gimana ceritanya? Mereka datang kemari mau gembok rumah ini, Pak. Nelpon orang tua saya. Cuman nggak dikasih sama orang tua saya. Digembok, tapi digembok juga ya? Tapi tetap digembok sama orang itu. Terus di dalam apa yang terjadi? Di dalam TV-TV diangkati, pakaian barang-barang semua dikeluari, Pak, ke dalam garasi ini karena surat rumah ini kan segini, Pak. Beda. Ini ada juga? Ada ya? Kamu juga situ ya? Ya, kasih juga di situ. Di situ ya? Iya. Kamu takut atau gimana waktu itu? Iya, kasih takut, nangis-nangis. Dia nggak Nangis ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Oke deh ya. Ayo. Balada kisah Wartawati, korban oknum polisi rentenir, kini di penjara. Post keadilan, Alkisah seorang wartawati, sebut saja Utari, memiliki kartu tanda anggota pers di salah satu media, meminjam uang 30 juta rupiah kepada seorang oknum polisi inisial AG bertugas di Polres Binjai pada bulan Januari 2021. Demi menambah penghasilan berbisnis jual pakaian untuk membiayai kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah, yakni KN, 17, dan AP, 10, Utari agunkan surat keterangan tanah, SKT, rumahnya kepada AG. Utari berstatus janda itu mengiyakan AG ketika menggiring dirinya ke notaris bernama Pesta Ulina Tarigan, kini almarhum. Terjadi suatu fenomena tanda tangan di salinan notaris di mana pada saat itu berdasarkan pengakuan Utari, dirinya tidak diberi kesempatan membaca apa yang ia tanda tangani. Sewaktu itu saya percaya saja sama dia, AG, karena dia, AG, seorang polisi. Sekilas saya baca depan surat dari notaris dengan judul, Surat Pengakuan Hutang. Lalu disodorkan menandatangani beberapa kertas di mana nama saya tercantum tanpa membaca apa isi di dalam surat, ujar Utari di Stabat, Selasa, 26 November 2024. Sore, di pertemuan di hadapan notaris itu juga, AG berharap agar Utari membawa teman-temannya bila mana ada yang membutuhkan pinjaman uang. Beberapa hari kemudian, Utari memperkenalkan AG kepada temannya bernama Ade Winarni. Tanpa sepengetahuan Utari, ternyata Ade Winarni meminjam uang kepada AG berdasarkan pengakuan AG. Sampai sekarang saya tidak pernah tahu berapa besar pinjaman teman saya itu dan seperti apa perjanjian mereka. Tapi AG secara sepihak mengalihkan permasalahan teman saya itu ke saya. Saya sudah cari-cari dia, Ade Winarni, tapi tak ketemu. Saya berteman di mana ketemu begitu sama Ade, beber Utari. Seiring berjalannya waktu, terjadi banyak permasalahan dialami ibu dua anak ini. Diancam, intimidasi dan bahkan rumahnya disatroni AGCS. Balada kisah Wartawati ini pun terurai, Utari melaporkan perbuatan AGCS sedemikian, baca, HAM. Perilaku oknum polisi rentenir, itu teridentifikasi pola-pola mafia tanah, malah oknum penyidik Polda Sumut sebut, bahwa tidak ada peristiwa pidana. Padahal jelas terekam pada video rekaman yang direkam anak Utari, seperti terlihat dalam video rekaman AGCS datang, memaksa masuk dan mengacak-acak rumah Utari. Kami takut Pak, kata Putri Utari, KN ketika dipertanyakan tentang rekamannya itu, khawatir tindakan AGCS yang acap kali lolos dari jeratan hukum. Utari konsultasi ke oknum aparatur desa tentang SKT rumahnya dikuasai AG. Utari pun menceritakan bahwa ia sudah melunasi hutangnya 30 juta rupiah hingga mencapai 200 juta rupiah lebih kepada AG. Dipersilahkan sejumlah bukti transfer dirinya ke rekening AG. Muncullah ide pada tahun 2023 itu yakni peningkatan SKT milik Utari dengan memalsukan sejumlah dokumen. Pemalsuan dokumen ini kemudian hari menjerat Utari, berhadapan dan dipermasalahkan permasalahan hukumnya oleh AGCS. Yang mana juga Utari diminta kepala desa bernama Asri pada bulan Maret 2023 menandatangani suatu surat pernyataan tentang kehilangan SKT. Surat pernyataan tersebut sudah dipersiapkan kepala desa Asri bersama tempelan perangko 6.000, tertanggal mundur, 2 Februari 2021. Objek perkara yang disoal yaitu, saya dituduh memberi keterangan palsu. Saya akui saya salah, demi takut saya kepada kepala desa. Dia, Asri, itu dikenal garang, preman lah di desa kami. Saya divonis 4 bulan penjara dan sudah saya jalani, ungkap Utari. Kan tetapi jaksa penuntut umum, JPU, Kejari Langkat tidak menerima putusan tersebut Hakim PN Stabat. Banding ke Pengadilan Tinggi, PT, sampai kasasi ke Mahkamah Agung, MA,
Dikuatkan dalam penetapan putusan Hakim PT Medan bahwa Utari jatuh vonis 1 tahun penjara. Kamis, 28 November 2024, siang, awak media Pos Keadilan coba cek tentang cerita Utara ke Seksi Pidana Umum, Pidum, Kejari Langkat. Sesuai keterangan Utari, pihak Kejari membenarkan. Putusan MA, Utari divonis 1 tahun atas perbuatannya. Pada pertemuan Kamis itu, Pos Keadilan mengungkapkan beberapa fakta yang terjadi dan memberitahukan kepada JPU bahwa Utari miliki 2 anak yang masih di bawah umur. Jika kami menjalankan tugas sesuai SOP kami Bang. Kami tidak menghalanginya upaya PK, peninjauan kembali. Silahkan saja, ya ucap kedua JPU Kejari Senada yang ditemui di ruang kantornya, Kejari Langkat. Keesokan harinya, Jumat, 29 November 2024, siang awak media Pos Keadilan membawa Utari ke kantor kejaksaan, mencoba konsultasi kembali terhadap balada yang menimpa Utari. Namun pihak kejaksaan yang dipimpin Kejari Langkat, Yularni Api tetap lakukan eksekusi, menangkap dan menjebloskan Utari ke rutan Tanjung Pura. Sudahlah Bang. Mungkin sudah nasib saya begini. Mohonlah diperhatikan kedua anak saya serta rumah kami agar tidak dikuasai dia, Oknum Polisi Rentenir, AG, pungkas Wartawati itu berurai air mata di rutan Tanjung Pura, Jumat, 29 November 2024, sore. Demikian berita Pos Keadilan. Simare melaporkan. Terima kasih telah menonton berita Pos Keadilan. Jangan lupa like and subscribe dahulu. Kunjungi www.poskeadilan.com.